Halo Sobat Now, balik lagi sama aku Aidia. Kali ini kita jalannya berbeda banget sama jalan-jalan sebelumnya loh. Kali ini kita lagi ada di YKKS. Apa sih YKKS itu? Ikutin video selanjutnya ya. Apa sih YKKS itu? YKKS adalah Yayasan Kaki Kita Sukasada yang memiliki 3 visi, yaitu mengembangkan pelayanan perawatan luka dengan berbasis kemanusiaan. Yang kedua yaitu mengembangkan pelayanan dan pembuatan kaki palsu bagi penyandang disabilitas. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan usaha pemberdayaan penyandang disabilitas guna meningkatkan produktivitas. For your information, Kopi Now juga berkolaborasi dengan YKKS, yaitu dengan cara mengumpulkan limbah plastik yang dihasilkan oleh Kopi Now, lalu diberikan ke yayasan ini untuk selanjutnya dilakukan daur ulang agar dapat menghasilkan produk yang dapat digunakan kembali. Nah, ini dia nih Sobat Now, hasil recycle yang dibuat oleh YKKS. Tuh, ada asbat, ada kacamata, hanger, dan ada kursi, banyak banget ya pokoknya Sobat Now yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Oke, kayaknya aku bakal coba kaca ini deh. Ini framenya cat eye gitu, aku suka. Oke, foto ya. Oke Sobat Now, kali ini kita langsung aja ngobrol sama ketua tim YKKS. Oke Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Oke, perkenalkan kalau nama Tiang Pande Made Beni Aryadi. Ya, biasa dipanggil Beni. Oke, kita panggil Kak Beni aja ya. Oke, langsung aja nih, karena ada banyak banget pertanyaan yang ada di benak saya. Karena nih aku pertama kali datang ke tempat penanggulangan sampah seperti ini ya. Oke, yang pertama, kapan yayasan ini dibentuk? Lalu apa saja motivasi yang membentuk yayasan ini? Oke, kalau yayasan sendiri ya itu nama yayasan kita itu Yayasan Kaki Kita Sukesade. Yayasan Kaki Kita Sukesade. Yayasan Kaki Kita Sukesade. Yayasan ini kami bentuk pada tahun 2019, tepatnya 31 Oktober. 31 Oktober. Oh, belum lama-lama banget ya. Sekitar baru 3 tahun. Oke. Terus ya apa yang menjadi motivasi kami? Jadi sebelumnya yayasan ini kami bangun, kami itu saya maksudkan adalah antara saya dan partner saya. Jadi ada teman saya lagi satu itu namanya Aditya Stana. Jadi kebetulan Adit ini adalah seorang perawat. Oh gitu, perawat. Jadi dia mengambil jurusan juga khusus untuk merawat pasien dengan luka DM, luka diabetes. Nah di sini awalnya kami bertemu 2014. Saya selaku pembuat kaki palsu, Adit datang membawa pasien. Oh gitu. Setelah ya kita bertemu, bicara, ngobrol itu kayaknya nyambung gitu. Jadi apa ya? Jadi ada kayak semacam ada chemistry gitu kan, jadi nyambung. Ya. Tapi dalam perjalanannya tidak langsung ya, tidak serta merta kita bertemu kemudian, ayo bangun yayasan ya. Jadi sekitar berapa ya? Sekitar hampir 7-8 tahun itu kami berjalan itu ya kami masih sering nyambung, sering kami melakukan kegiatan masing-masing. Tapi pada akhirnya di tahun 2019 kemarin akhirnya kami berdua memutuskan untuk ya udahlah kita juga kayaknya perlu nih mencari dukungan dari luar, dalam arti nggak mungkin hanya saya, Adit, nggak mungkin bisa berdua aja ya, dan teman-teman di komunitas saja. Akhirnya kami sepakat ya udah kita dirikan yayasan. Seperti itu. Jadi motivasi utamanya itu adalah kami menemukan kendala yang sama pada sebagian besar ya pasien yang datang ke kami. Gitu. Jadi dalam hal ini ketika ada pasien luka maupun pasien kaki palsu, pasti dalam kondisi mohon maaf ekonomi yang sudah habis-habisan. Nah itu yang melatar belakangi kami kenapa kami juga perlu untuk mencari support dari luar. Benar. Artinya dari luar komunitas kami. Makanya di sini Adit sendiri ya dia sudah begitu lama ya mendedikasikan dirinya untuk merawat pasien-pasien luka yang kurang mampu, sampai pada akhirnya dia mendirikan satu klinik namanya Klinik Ganesha Care. Itu klinik perawatan khusus luka DM. Itu bagi pasien yang datang ke klinik, baik itu mampu maupun tidak mampu, di sana tidak ada tarif. Oh gitu. Jadi seperti itu, betul. Dan kita pun di sini juga sebelumnya saya sendiri selaku pembuat kaki palsu bersama ayah saya, itu kita melakukan sistem subsidi silang.
Jadi kepada pasien yang kami anggap mampu, yang merasa dirinya mampu, kita akan meminta lebih untuk membantu mensubsidi bahan baku terutama ya kepada mereka teman-teman atau masyarakat yang kurang mampu. Seperti itu. Ya. Berarti yayasan ini benar-benar berguna banget untuk teman-teman yang maksudnya ekonominya kurang gitu ya, jadi nggak perlu worry gitu untuk masalah ekonomi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Sobat Mau. Divisi yang kedua itu ya, saya baca mengembangkan pelayanan dan pembuatan kaki palsu bagi penyandang disabilitas. Nah, kira-kira udah berapa kaki palsu yang sudah diproduksi dan dikirim, serta dikirimnya kemana aja sih? Apakah melalui yayasan atau perorangan? Seperti itu. Oke, jadi mungkin saya cerita kembali. Oke, silakan. Cerita ke belakang lagi ya. Jadi untuk kaki palsu sendiri, ayah saya sebenarnya yang duluan merintis itu pada tahun 2000. Tepatnya pada tahun 2000 itu membuat suatu usaha kaki palsu. Tapi pada perjalanannya akhirnya kami menyadari bahwa kaki palsu ini bukanlah sesuatu yang bisa dikomersilkan. Sebab ya kembali lagi kendalanya adalah ekonomi. Ketika pasien datang sudah dalam kondisi yang habis-habisan seperti tadi, bagaimana kita bisa tega ya dalam tanda kutip, ya udah pokoknya beli saya dapat untung, nggak mungkin kan. Nah dalam perjalanannya sendiri kaki palsu yang diproduksi ini kan masih menggunakan bahan ataupun alat yang apa istilahnya yang masih manual ya, dalam arti masih menggunakan bahan-bahan konvensional seperti resin, kulit dan sebagainya. Tapi dalam yayasan Kaki Kita Sukasada ini kami mencoba untuk mengembangkan apa ya istilahnya teknologi sih sederhana masih ya, tapi kami mencoba untuk mencari solusi. Karena apa? Kendalanya tadi masalah ekonomi. Yang kedua adalah kos pembuatan kaki palsu sendiri itu sangat tinggi. Makanya harganya mahal ya kan. Jadi kami berupaya untuk bagaimana caranya kami bisa mengurangi, menekan serendah mungkin kos pembuatan kaki palsu. Tapi tanpa meninggalkan unsur kenyamanan dari penggunaannya sendiri seperti itu. Terus sejauh ini kami di yayasan yang baru ya hampir 3 tahun berdiri ya. Kami belum banyak sih jujur saja kaki palsu yang kita sudah produksi di sini di bawah lembaga yayasan ini. Jumlahnya mungkin baru belasan ya. Kalau jumlah pastinya sekitar 15 atau 18-an. Dan itu baru terutama di sekitar Beleleng. Dan kemarin ada juga yang sampai Sumbawa dan Madura. Oh gitu. Jadi ya yayasan sendiri yang menyalurkan, tapi tetap disupport oleh sponsor-sponsor. Oh gitu. Seperti itu. Ya kemarin kita juga kolaborasi dengan yayasan sesama dan juga dari BSC. Mereka juga support membantu untuk pengadaan bahan bakunya. Seperti itu. Berarti pasiennya itu datang dari mana? Pasien biasanya sih mereka dapat informasi terutama di media sosial. Mereka kontak kita, kemudian kita jelaskan mekanismenya seperti apa. Kemudian ketika memang ini sudah oke semua, pasien datang atau kita yang mengunjungi ke lokasinya. Oke, siap. Oke, kira-kira itu sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga aja ya. Oke, Yayasan Kaki Kita Sukasada ini kan termasuk pengelolaan sampah plastik ya. Berarti seluruh bahan yang digunakan terbuat dari sampah plastik kan. Nah, sampah plastik yang digunakan itu plastik yang seperti apa Kak contohnya? Misalnya atau sampah plastik yang kresek gitu kan ya. Mungkin ada yang boleh atau tidak boleh digunakan gitu. Oke, jadi pada intinya sih untuk pengolahan sampah plastik ya juga mungkin saya perlu ceritakan sedikit kalau pengolahan sampah plastik ini kenapa yayasan kok mengelola sampah plastik juga kan perlu saya ceritakan latar belakangnya. Itu karena kita kesulitan di awal yayasan ini berdiri kan 3 bulan kemudian COVID-19 datang. Akhirnya kita kesulitan untuk menggalang donasi. Nah akhirnya dari teman-teman ada yang mengusulkan untuk kenapa tidak menggunakan sampah plastik untuk mengganti part-part kaki palsu yang memungkinkan untuk dibuat. Akhirnya dari situ kita coba untuk mengembangkan. Sebenarnya ide awalnya adalah bagian-bagian kaki palsu itu. Tapi dalam proses uji coba ini, ternyata kami memiliki banyak lembaran-lembaran papan plastik
yang terbuat dari sampah plastik tadi. Iya. Nah, dari situlah akhirnya muncul ide kenapa ini tidak kita olah kemudian kita jual. Oke. Sehingga ya ini bisa mendatangkan profit dan bisa mensupport kegiatan di yayasan seperti Iya. itu. Nah, sampah-sampah plastik yang kita olah untuk sementara ini itu baru berupa plastik kerasan. Dalam arti plastik-plastik yang ya contohnya aja ya kayak botol. Oh gitu. Ya lebih banyak botol sih ya, botol, tutup botolnya. Kalau untuk kresek sebenarnya bisa, tapi untuk kapasitas produksi kami saat ini memang alat dan konsumen yang datang itu lebih memerlukan berupa plastik kerasan. Oh gitu. Berarti seperti yang plastik yang lembaran seperti itu belum digunakan ya, belum bisa digunakan. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir deh ya. Padahal masih banyak banget pertanyaan yang ada di benak saya. Oke, selain pembuatan kaki palsu, apakah ada produk olahan sampah lainnya? Oh, tentu saja banyak. Iya. Nah, jadi justru saat ini malah kaki palsunya yang kita tahan dulu. Ya, kita tahan dalam arti kita post dulu. Kenapa? Karena ternyata dari apa yang kami lakukan di media sosial di awal eksperimen sebelumnya itu malah kami kan memposting dua hal. Iya. Yang tadi adalah produk papan recycle, produk recycle plastiknya yang berupa meja, dan satu lagi adalah kaki palsu. Oke. Tapi ternyata respon masyarakat itu, respon ya di media sosial itu lebih banyak yang merespon produk mejanya, Oke. bukan ke kaki palsunya. Makanya saat ini kita fokuskan juga untuk membuat produk-produk dari recycle ini ya. Sejauh ini sih yang sudah banyak kita buat itu kayak furniture, terus kita juga mulai masuk ke produk fashion seperti kacamata. Oke. Kemarin ada kancing juga. Oke, berarti kayak Jadi, ini ya kacamata iya, ya. betul. Oke, Betul. ini. Jadi kayak keperluan villa dan hotel juga, untuk Oke. amenities juga kita kemarin sudah produksi dan sudah kita kirim. Ya untuk pemasarannya sendiri sih sampai saat ini ya, yang terjauh itu yang pernah kita kirim itu ke Singapura. Wow, sampai Iya. keluar negeri ya? Iya, Wih, keren sementara banget sih. nih. Kemarin kita juga kaget, tiba-tiba ada klien, ada konsumen dari Singapura yang minta seperti Oh, itu. gitu. Dan ya nasional juga, jadi kemarin juga sempat kirim ke Tangerang, Jakarta, dan Surabaya seperti itu. Oke, keren banget ya distribusinya sampai ke Oke, satu pertanyaan lagi nih khusus dari teman saya nih ya, karena dia kepo banget nih kayaknya ini Sobat Mau. Untuk tenaga kerjanya, apakah dari lingkungan keluarga aja atau dari luar mungkin gimana Kak? Nah, ini pertanyaannya ya bagus sekali ya. Jadi ini juga tadi saya belum sempat sampaikan bahwa kita di sini di unit pengolahan sampah plastik ini ya tentunya di bawah naungan Yayasan Kaki Kita Sukasada ini kebetulan unit usaha ini juga adalah menjadi bagian dari program yayasan yang ketiga, yaitu pemberdayaan penyandang disabilitas. Jadi di tempat produksi pengolahan daur ulang sampah plastik ini sendiri kita memberdayakan saat ini yang aktif ada 3 orang disabel. Jadi 2 orang dengan prostetik dengan kaki palsu, 1 orang dengan polio. Sementara itu sebenarnya banyak sih ya. Kita malah ada data yang sudah masuk itu ada 8 orang sih sebenarnya tim difabel kita yang sudah pernah bekerja. Tapi itu tadi kendalanya karena mobilitas dan kita juga perlu menyiapkan tempat untuk mereka ya sejenis semacam asrama lah ya, ya agar mereka tidak memikirkan harus bolak-balik pulang pergi lagi. Jadi makanya kita coba di sini bangun satu asrama sih ya. Kebetulan di yayasan sendiri saat ini sedang mengadakan program itu penjualan kacamata yang terbuat dari frame-nya itu terbuat dari recycle plastik. Jadi targetnya sih ya mudah-mudahan ya tercapai Astungkare begitu. Tahun depan kita akan mulai untuk bangun. Jadi sisa tahun ini kita gunakan untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan itu. Oke, aduh Astungkare ya, semoga itu tercapai karena benar-benar mulia sekali ya untuk penyandang difabel. Oke, kayaknya itu dulu deh pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Kak untuk waktunya kali ini. Senang sekali bisa bertemu dan berbicara sedikit. Oke, terima kasih. Yayasan Kaki Kita Sukasada, terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga video ini memotivasi kalian juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!